Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya ya, sebagai tugas. Nah, di sini ada soal limit 1 min cos x min 3 x kuadrat min 2x min 3 tangan 4x min 12 limit x mendekati 3 gitu ya. Di sini kita lihat kan ini di sini bisa kita faktorkan ya. Bisa kita faktorkan. Ini x kuadrat min 2x plus 3. Ini angka berapa yang kalau misalkan ditambahkan hasilnya min 2, kalau dikalikan hasilnya min 3. Jadi ini difaktorkan x min 3, x plus 1. Kemudian ini juga bisa kita faktorkan, ini 4x min 12. Kita faktorkan FPB dari 4 sama 12 kan 4. Jadi 4-nya dikeluarin, jadi semuanya dibagi sama 4. 4x dibagi 4 tinggal x, 12 dibagi 4 tinggal 3 gitu ya. Jadi 4-nya dikeluarin. Kemudian untuk menyederhanakan, sebentar, kenapa kita faktorkan ini itu untuk menyederhanakan bentuk. Jadi kita mencari bentuk yang paling sederhana dari limit gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanain lagi dengan cara apa? Dengan cara pemisalan gitu ya. Misalkan karena ininya di antara atas dengan bawah ada kesamaan x min 3, x min 3, x min 3, ya udah kita yang kita misalkannya itu x min 3. Kalau misalkan misalkan aja x min 3 itu kita rubah menjadi y. Berarti kalau misalkan x min 3 sama dengan y, kalau x berarti min 3 pindah ruas ke sini jadi y plus 3. Nah, karena x min 3 itu sama dengan y, ya udah berarti kita rubah x min 3-nya jadi y. X min 3 jadi y. Terus ini ada x plus 1. Nah, x-nya itu kan kita kalau misalkan ini kan mau kita rubah semuanya ke y ya. X juga harus kita rubah menjadi y. Karena x itu sama dengan y plus 3, berarti di sini x-nya jadi berubah y plus 3 plus 1. Yang ini jadi y plus 3 plus 1 dari sini ya. Kemudian x min 3-nya kita rubah juga jadi y gitu. Nah, untuk ini kita bisa merubah menggunakan rumus identitas ya. Adapun ini dari mana? Rumus identitas dari 1 min cos x atau 1 min cos y itu bisa jadi 2 sin kuadrat x per 2 atau 2 sin kuadrat y per 2. Kalau ininya 1 min cos y sama dengan 2 sin kuadrat y per 2 ya. 2 sin kuadrat y per 2. Tetapi bisa juga dalam bentuk seperti ini, 1 min 2 sin kuadrat y per 2. Tapi ini tidak merubah nilai sih sebenarnya. Ini kan kalau minnya dikali-kalikan ke dalam, min 1 kali 1 min 1, min 1 kali min. Jadi 1 min 1 0, min 1 kali min plus gitu. Jadi tetap aja bentuknya jadi 2 sin kuadrat y per 2, sama kayak gini juga. Jadi ini tuh hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi nilainya sama kayak gini juga hasilnya. Jadi bisa langsung nanti dari sini langsung ke sini, nggak usah ke sini dulu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita rubah sekarang 1 min cos y-nya menjadi 2 sin kuadrat y per 2 menggunakan rumus identitas. Kemudian ini tetap ya y, karena ini y plus 3 plus 1, ya udah kita jadian aja y plus 4. Jadi y plus 4 tangan 4y, y plus 4 tangan 4y. Nah, terus sekarang kita bisa pecah-pecah ya. Sebentar, kenapa ini dirubah menjadi rumus identitas? Biar ini kalau misalkan ini mecahnya gampang gitu. Kayak kalau misalkan kita
kalau ini dipecah satu-satu, limit 1 min limit cos Y gitu kan. Apa namanya? Kayak limit satunya nanti pakai teorema yang mana gitu, susah ya kalau untuk dijadikan angkanya gitu. Karena nggak ada variabel X-nya atau variabel Y-nya gitu ya. Jadi ini kita rubah gitu menjadi rumus identitas. Nah, kemudian kalau rumus identitas kan 2 sin kuadrat Y per 2 ini kan bisa kita limitkan menggunakan limit teorema limit ya gitu. Nah, ini Y per 2 ini kan kuadrat ya. Berarti kalau misalkan pengen dilimitkan menggunakan teorema limit yang hasilnya 1 ya, berarti butuh Y kuadrat di bawah kan? Kan butuh Y kuadrat di bawah. Nah, kemudian ini tangan 4Y juga, kalau misalkan mau menggunakan teorema limit yang hasilnya 1, berarti ini harus punya Y juga di atas gitu ya. Ya. Gitu berarti ini dikali Y per Y aja. Ini kan tidak berubah nilai, hanya merubah bentuk saja. Nah, jadi ini Y kuadrat pasangannya sama ini. Gitu ya. Y kuadrat ini bisa ini yang ini. Pokoknya yang ini ya. Satu ya. Ini pasangannya sama yang ini dan ini. Nah, karena A-nya itu karena angka 2-nya itu nggak kuadrat, angka 2-nya simpan aja di luar, nggak bisa dikurungin ya. Apa karena konstanta nggak ngaruh, jadi 2-nya aja di depan. Jadi ini yang masuk ke dalam kurung itu hanya sin Y per 2 sama Y ini. Nah, bisa dikurung terus dikuadratkan. Sama aja kan, kali-kali ke dalam, jadi hasilnya sin kuadrat Y per 2 Y kuadrat, karena Y kali Y ini kan Y kuadrat. Kemudian sekarang yang ini yang ini bisa langsung aja ya. Yang ini Y plus 4 karena di atas dia nggak ada apa-apanya, jadi 1 Y plus 4. Kemudian tangan 4Y itu dipasangkan dengan Y. Sebentar, ini warna biru. Tangan 4Y. Biar membentuk limit trigonometri yang teorema trigonometri yang bisa dilimitkan itu hasilnya 1. Ini dengan ini pasangannya. Nah, di situ kita lihat kalau misalkan mau dilimitkan menggunakan teorema trigonometri yang hasilnya 1, kan harus kalau di atas Y per 2, di bawah juga harus Y per 2. Sedangkan di sini posisinya kan Y ya, hanya Y aja. Berarti kita kalikan juga, kalikan setengah per setengah gitu ya. Atas dikalikan setengah, di sini aja dijadiin konstanta di depan, nggak masalah. Ini dikalikan setengah jadi Y per 2 gitu. Kemudian ini karena ini variabelnya bukan lagi yang dilimitkan bukan lagi X kan, kalau di sini misalnya X ya, yang dilimitkan bukan X tapi Y, berarti kita rubah kalau X-nya 3, Y-nya berapa gitu ya. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Kalau X-nya 3, sini Y-nya Y-nya 0.
Kalau X-nya 3, Y-nya 0, berarti nanti di sini limitnya bukan limit X menuju 3 lagi, tapi Y menuju 0. Karena kalau X-nya 3, Y-nya menuju 0 gitu ya. Kemudian ini langsung dilimitkan. Ini limit 1 tetap aja nggak ngaruh 1. Ini limit 0 berarti Y-nya dirubah menjadi 0. Nilai limit 4 tetap aja di sininya 4. Kemudian di sini juga untuk bisa dilimitkan trigonometri yang hasilnya 1, ini kan 4Y, berarti dia butuh 4Y juga kan di atas. Kalau ini kan belum bisa dilimitkan, jadi harus dikalikan berapa? Dikalikan 4 per 4. 4 yang di atas di bawah sama ini, 4 yang di bawah tetap ini nggak ngaruh, jadi di depan juga nggak masalah gitu ya. Nah, habis itu ya udah tinggal dilimitkan. Ini dilimitkan hasilnya kan 1, sin Y per 2 per Y per 2 hasilnya 1. Kemudian ini tinggal 1 per 4, ini 1 per 4, limit ini kan 1 gitu. Tinggal 2 kali setengah kali 1 dikuadratkan, 1 per 4, ini 1 per 4, ini 1 per 4. Ini 2 per 4 kali 4, berapa? 16, 16 kali 4, 64, jadi 2 per 64 diperkecil jadi 1 per 32.